Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa tak pernah usai. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, baik kalau tidak ada yang nggak masuk. Sekarang kita akan membahas soal yaitu etika menerima tamu. Nah, siswa hebat di jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis atau MPLB, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat untuk belajar menjadi tenaga administrasi yang profesional. Hari ini kita akan membahas salah satu kompetensi paling krusial di dunia kerja, yaitu etika dan teknik menerima tamu kantor. Mengapa ini penting? Karena resepsionis adalah the face of the company atau wajah perusahaan. Kesan pertama tamu ditentukan oleh cara kita menyapa. Nah, jadi kalian pasti bertanya-tanya tentang apa sih etika menerima tamu di kantor? Jadi, etika menerima tamu di kantor adalah menerima tamu merupakan salah satu cermin profesionalisme dan sebuah organisasi. Etika menerima tamu adalah tata krama, sopan santun, dan aturan tidak tertulis yang dilakukan oleh personel kantor seperti resepsionis atau sekretaris saat menyambut, melayani, dan mengerahkan tamu yang datang ke perusahaan. Jadi tujuan kita untuk mempelajari etika menerima tamu adalah setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu memahami standar pelayanan prima atau service excellent dan menerapkannya dengan percaya diri. Mari kita lanjutkan ke materi yaitu penampilan dan sikap profesionalisme etika menerima tamu. Nah, dalam pelayanan kantor, penampilan dan sikap adalah dua aspek utama dalam service excellence. Penampilan adalah apa yang dilihat tamu secara visual atau kesan pertama, sedangkan sikap adalah bagaimana tamu merasa diperlakukan atau pengalaman. Yang pertama ada grooming atau penampilan. Sebelum tamu datang, pastikan diri kita siap. Dalam MPLB, penampilan harus rapi, bersih, dan menggunakan warna-warna yang profesional. Rambut tertata, dan pastikan kita menggunakan ID card sebagai identitas resmi. Yang kedua ada area kerja. Pastikan meja resepsionis tidak berantakan atau tidak ada sisa makanan ataupun barang pribadi yang berserakan. Yang ketiga, menerapkan konsep 5S. Kunci utama menerima tamu adalah 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ingat, senyum bukan hanya di bibir, tapi juga harus terlihat dari binar mata yang ramah. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home
Lalu ada konsep 5S ini mencakup seperti ini, yaitu alur inti penerimaan tamu di kantor. Tahap pertama adalah tahap penyambutan atau greeting. Ini adalah penentu kesan pertama atau first impression. Yang pertama adalah berdiri. Segera berdiri saat tamu mendekat ke meja. Lalu senyum dan sapa, ucapkan salam formal seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore dengan ramah. Lalu identifikasi, tanyakan nama dan asal instansi tamu dengan sopan. Seperti contohnya, selamat pagi, selamat datang di nama perusahaan bla 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 dengan bapak atau ibu siapa saya berbicara. Yang kedua adalah tahap identifikasi atau screening. Nah, cari tahu maksud kedatangan tamu untuk menentukan tindakan selanjutnya. Tanyakan janji seperti apakah bapak atau ibu sudah membuat janji temu sebelumnya, dan tujuan tersebut adalah jika tidak ada janji, tanyakan keperluan atau pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya adalah verifikasi atau hubungi sekretaris atau staf yang dituju melalui telepon internal untuk konfirmasi ketersediaan. Tahap ketiga adalah tahap administrasi atau registration, yaitu pencatatan data untuk keperluan keamanan dan dokumentasi kantor. Yang pertama adalah buku tamu. Di buku tamu ini adalah contoh buku tamu. Nah, di buku tamu ini, persilahkan tamu mengisi buku tamu sesuai dengan tabel yang ada di atas itu. Seperti nomor, terus hari atau tanggal, dan nama, jabatan, serta maksud dan tujuan atau keperluan, lalu tanda tangan. Seharusnya itu ada kayak jam datang dan jam keluar. Lalu yang kedua, tanda pengenal. Jadi jika prosedur kantor mewajibkan, mintalah kartu identitas untuk ditukar dengan visitor badge atau kartu tamu. Dan bilang ke tamunya kayak mohon bantuannya untuk mengisi buku tamu dan mengenakan kartu identitas tamu selama berada di lingkungan kantor. Baik anak-anak, selanjutnya ada materi tambahan. Anak-anak, di era sekarang, profesi administrasi kantor telah bertransformasi ke arah digital. Kita tidak hanya lagi menggunakan buku tamu fisik yang tebal, tetapi sudah mulai beralih ke sistem. Dan nama sistemnya yaitu Digital Goods Management System. Yang pertama adalah dokumentasi digital, atau bisa disebut dengan transformasi yang efisien. Di bagian ini, fokus utamanya bukan hanya pada pindah ke komputer, tapi ada pengelolaan data yang cerdas. Seperti pertama adalah pencarian cepat atau yang dinamakan dengan instant retrieval. Secara teknis, ini memangkas lead time atau waktu tunggu. Bayangkan, jika ada audit mendadak atau tamu penting yang kehilangan barang, dengan sistem ini, pencarian data hanya memakan waktu dalam hitungan detik, menggunakan kata kunci nama ataupun tanggal. Lalu yang kedua adalah analisis data atau data analisis. Ini adalah level lanjut dari administrasi. Kamu tidak hanya mencatat tamu, tapi memberikan insight bagi manajemen. Jika data menunjukkan hari Selasa adalah puncak kunjungan, nah kantor bisa menambah personil di lobi. Ini yang disebut dengan manajemen berbasis data. Yang ketiga adalah Clean Desk Policy. Ini adalah standar operasional internasional. Meja yang bersih dan tumpukan kertas bukan hanya soal estetika, tapi mencegah kebocoran informasi.
Misalnya ada daftar tamu rahasia yang tidak sengaja dibaca oleh orang lain atau terbaca oleh orang lain. Yang kedua adalah keamanan kantor. Resepsionis sebagai gatekeeper. Kamu harus menekankan bahwa resepsionis bukan sekedar penerima tamu, melainkan garis pertahanan pertama perusahaan. Yang pertama adalah mengidentifikasi ketat, seperti meminta identitas KTP atau SIM adalah bentuk mitigasi resiko. Tujuannya untuk memastikan bahwa orang yang masuk benar-benar sesuai dengan identitas yang dilaporkan. Nah, selalu kembalikan kartu identitas dengan sopan setelah ditata. Jangan sampai tertukar dengan orang lain ataupun tertinggal di kantor perusahaan. Yang kedua adalah fungsi kartu visitor. Nah, fungsi kartu visitor ini adalah tanda pengenal visual. Tanpa kartu ini, staf keamanan berhak menegur siapapun di area kantor. Ini menciptakan ekosistem keamanan yang saling mengawasi. Nah, yang ketiga adalah prosedur check-out. Poin ini tuh sangatlah krusial. Nah, secara administratif, tamu yang belum check-out dianggap masih berada di area gedung perusahaan. Jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, daftar check-out digital menjadi acuan tim untuk memastikan semua orang sudah dievakuasi. Yang terakhir ini adalah yang ketiga, yaitu kerahasiaan data atau data privasi dan etis. Di era Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, bagian ini menjadi yang paling sensitif. Sebagai tenaga kerja administrasi, kalian akan melihat banyak data pribadi tamu seperti nomor HP, alamat, hingga instansi mereka. Nah, yang pertama itu adalah etika profesional. Data tamu seperti telepon atau alamat adalah aset perusahaan yang bersifat rahasia. Nah, membocorkannya atau membiarkan orang lain melihatnya bisa berdampak hukum bagi perusahaan. Yang kedua adalah screen locking, yaitu praktek sederhana seperti menekan Windows plus L pada keyboard saat meninggalkan meja adalah kebiasaan profesional yang wajib dimiliki oleh administrasi modern. Nah, di tahap keempat ini adalah tahap pelayanan tunggu atau waiting, yaitu memastikan tamu merasa nyaman selama proses transisi. Yang pertama adalah mempersilahkan duduk, arahkan ke ruang tunggu yang nyaman. Lalu hospitality, tawarkan minuman atau air mineral, kopi, atau teh, atau berikan bahan bacaan seperti brosur perusahaan atau majalah. Jika waktu tunggu lebih dari 5 menit, lalu informasi waktu, yaitu berikan estimasi berapa lama mereka harus menunggu. Tahap kelima adalah tahap eksekusi atau penutup, yaitu action atau closing. Penyelesaian tugas resepsionis, pengantaran antar tamu ke ruang yang dituju atau serahkan kepada asisten yang menjemput. Lalu pamit ucapkan salam penutup yang hangat saat tamu selesai urusannya, seperti terima kasih sudah berkunjung, Pak, hati-hati di jalan. Dengan postur tubuh saat duduk atau berdiri, menunggu tamu, pastikan punggung tegak namun tidak kaku. Hindari menyimpulkan tangan di dada atau memasukkan tangan ke saku, karena itu memberikan kesan tertutup.
Selanjutnya adalah alur penerimaan tamu. Tahap pertama adalah tahap menyapa. Saat tamu mendekat, segera berdiri dan sapa dengan ramah. Gunakan kalimat, "Selamat pagi, selamat datang di perusahaan PT Jaya, ada yang bisa saya bantu?" Lalu kontak mata. Tunjukkan bahwa kamu fokus sepenuhnya pada mereka. Hindari menatap layar komputer atau ponsel saat kamu berbicara. Lalu, gunakan bahasa yang sopan. Gunakan kata bapak atau ibu dan hindari bahasa yang slang atau terlalu santai. Lalu ada pengisian buku tamu. Mintalah tamu mengisi buku identitas ini dengan sopan. Berikan pulpen dengan tangan kanan atau kedua tangan untuk menunjukkan rasa hormat. Nah, anak-anak, buku tamu bukan hanya sekedar formalitas. Secara administratif, ini adalah dokumen sumber untuk laporan harian dan aspek keamanan kantor atau yang biasa disebut dengan office security. Jika terjadi sesuatu di kantor, kita punya data siapa saja yang berkunjung di kantor pada hari itu. Selanjutnya ada pengelolaan kartu visitor. Jelaskan prosedur pemberian kartu visitor. Ingat, kartu ini harus dikalungkan atau dijepit di tempat yang terlihat. Saat tamu pulang, jangan lupa meminta kembali kartu tersebut dan mencatat jam kepulangan mereka di buku tamu. Lalu ada tahap identifikasi tujuan atau screening, yaitu menanyakan janji. Tanyakan apakah tamu sudah memiliki janji temu dengan pimpinan. Jika sudah, segera konfirmasi ke bagian terkait. Jika belum, berikan penjelasan yang solutif tanpa kata-kata yang menyinggung. Tujuannya adalah jika tidak ada janji, tanyakan keperluan atau pesan yang ingin disampaikan. Lalu verifikasi, hubungi sekretaris atau staf yang dituju melalui telepon internal untuk konfirmasi ketersediaan. Selanjutnya adalah teknik menunjuk arah. Peranakan telapak tangan terbuka. Jika harus mengarahkan ke tamu ke ruang tunggu, gunakan seluruh telapak tangan terbuka seperti ini, bukan dengan telunjuk jari seperti ini. Ini adalah standar etika nasional. Yaitu ada 4 tahap penanganan situasi. Yang pertama, tamu dengan janji temu atau standar. Resepsionis berdiri dan tersenyum, berkata kepada tamu seperti, "Selamat pagi, selamat datang di PT Maju Jaya, ada yang bisa saya bantu?" Lalu tamu tersebut menjawab, "Selamat pagi, saya Budi dari Bank ABC. Saya ada janji dengan Ibu Santi jam 10 ini." Dan resepsionis itu berkata, "Baik Pak Budi, silahkan mengisi buku tamu terlebih dahulu. Saya konfirmasikan kehadiran Bapak kepada sekretaris Ibu Santi ya." Itu dengan menelpon. Dan setelah menelpon, resepsionis itu berkata kepada Pak Budi, "Terima kasih telah menunggu Pak. Ibu Santi sudah menunggu di ruang meeting B di lantai 2. Mari saya antarkan ke lift." Berikutnya adalah penanganan situasi, yaitu ada 4 tahap penanganan situasi. Yang pertama, tamu dengan janji temu atau standar. Resepsionis berdiri dan tersenyum, berkata kepada tamu seperti, "Selamat pagi, selamat datang di PT Maju Jaya, ada yang bisa saya bantu?" Lalu tamu tersebut menjawab, "Selamat pagi, saya Budi dari Bank ABC. Saya ada janji dengan Ibu Santi jam 10 ini." Dan resepsionis itu berkata, "Baik Pak Budi, silahkan mengisi buku tamu terlebih dahulu. Saya konfirmasikan kehadiran Bapak kepada sekretaris Ibu Santi ya." Itu dengan menelpon. Dan setelah menelpon, resepsionis itu berkata kepada Pak Budi, "Terima kasih telah menunggu Pak. Ibu Santi sudah menunggu di ruang meeting B di lantai 2. Mari saya antarkan ke lift." Yang kedua adalah tamu tanpa janji dalam kutip atasan sedang sibuk. Bagaimana jika pimpinan sedang sibuk? Jangan katakan Bapak sedang tidak mau diganggu, tetapi gunakan kalimat, "Mohon maaf Bapak atau Ibu, saat ini Bapak pimpinan sedang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Apakah Bapak berkenan meninggalkan pesan atau dijadwalkan ulang?"
Lalu situasi ketiga adalah situasi menghadapi tamu yang marah atau komplain. Sebagai tamu, misalnya Pak Mark itu, saya sudah menunggu 30 menit, janjinya jam 1 tadi. Kenapa belum dipanggil juga? Sebagai resepsionis, kita harus tetap tenang dan tenang. Lalu berkata, mohon maaf Bapak atas ketidaknyamanannya. Pak, saya mengerti waktu Bapak sangat berharga. Ternyata rapat sebelumnya berlangsung sedikit lebih lama dari jadwal. Lalu tamu tersebut tetap komplain. Ya tapi jangan dibiarkan begini dong. Resepsionis itu berkata, benar Pak, saya baru saja mengonfirmasi sisa waktu rapat tinggal 5 menit lagi. Sambil menunggu, apakah Bapak berkenan saya ambilkan air atau kopi? Yang keempat adalah situasi yang menerima tamu VIP. Resepsionis ramah dan sangat sigap. Selamat pagi Bapak atau Ibu, selamat datang kembali di kantor kami, senang bertemu dengan Anda lagi. Lalu tamu tersebut berkata, terima kasih, saya ada janji dengan Dewan Komisaris. Resepsionis itu menjawab, tentu Bapak beliau sudah menunggu di ruang VIP. Silakan lewat sini, saya akan langsung mengantarkan Bapak ke ruangan. Mari Pak. Nah, tips tambahan dalam komunikasi adalah gunakan magic word. Selalu selipkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Intonasi suara, gunakan suara yang jelas, tidak terlalu keras, namun tetap terdengar bersemangat, tidak lemah. Jadi, sebagai resepsionis, kita harus tetap profesional meskipun mood kita buruk. Dan itu tidak boleh dilihatkan oleh siapapun termasuk tamu. Lalu posisi tubuh condongkan sedikit ke depan saat mendengarkan tamu untuk menunjukkan ketertarikan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke studi kasus. Jadi, agar lebih memahami teori tadi, mari kita bedah satu kasus yang sering terjadi di perkantoran. Bayangkan situasinya seperti ini. Ada seorang tamu bernama Bapak Anwar. Beliau datang tanpa janji temu, namun bersikeras ingin bertemu pimpinan saat itu juga karena merasa sudah berteman lama dengan pimpinan kita. Nah, masalahnya pimpinan sedang memimpin rapat penting yang tidak bisa diganggu sama sekali. Apa yang harus kita lakukan sebagai staf MPLB yang profesional? Yang pertama yaitu jangan panik dan jangan terbawa emosi. Meskipun Bapak Anwar mungkin mulai meninggikan suara atau merasa tidak dihargai, kita harus tetap tenang. Gunakan teknik lowering voice. Semakin tamu kencang bicaranya, kita justru harus semakin lembut namun tegas. Dan yang kedua, itu validasi hubungan mereka. Alih-alih bilang Bapak tidak ada di agenda, gunakan kalimat yang lebih apresiatif, seperti, wah senang sekali Bapak Anwar berkenan mampir. Kami tahu Bapak adalah rekan baik pimpinan kami. Kalimat ini akan menurunkan ego tamu karena dia merasa diakui. Yang ketiga adalah berikan pilihan atau opsi solusi. Jangan hanya bilang, tidak bisa, katakan, namun mohon maaf sekali Bapak Anwar, saat ini Ibu Pimpinan sedang memimpin rapat koordinasi tahunan yang jadwalnya sudah terkunci hingga sore. Agar Bapak tidak menunggu terlalu lama, bagaimana jika saya bantu buatkan jadwal pertemuan resmi di esok hari? Atau jika ada dokumen yang ingin disampaikan, saya bisa bantu sampaikan segera setelah rapat selesai. Nah, pelajaran dari kasus ini adalah dalam dunia layanan bisnis, tugas kita bukan hanya untuk menolak tamu, tapi untuk mengatur pertemuan. Dengan memberikan opsi, tamu akan merasa tetap dihormati meskipun keinginannya saat itu tidak terpenuhi. Ini adalah disebut dengan assertive communication, tegas tapi aturan kantor namun tetap santun pada tamu. Dan maaf ya anak-anak, ini di PPT tulisan kesimpulan.
Setelah penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanya. Oke, itu adalah pertanyaan yang bagus sekali. Jadi pertanyaannya. Nah, baik, pertanyaan dari teman kalian tadi sangat menarik ya. Pertanyaannya adalah, dalam sebuah situasi perkantoran, Anda menghadapi tamu VIP yang datang tanpa janji temu dan memaksa ingin bertemu pimpinan yang sedang rapat penting. Jelaskan secara komprehensif langkah-langkah profesional yang harus Anda ambil sebagai staf MPLB, serta jelaskan mengapa penerapan assertive communication jauh lebih efektif dibandingkan komunikasi yang kaku atau agresif. Jadi langkah pertama adalah penguasaan diri atau self-control. Menggunakan teknik lowering voice saat tamu meninggalkan suara, staf harus tetap tenang dan berbicara dengan nada lembut namun bertenaga. Hal ini berfungsi sebagai peredam emosi tamu secara psikologis. Dan yang kedua adalah validasi dan empati, yaitu memberikan pengakuan terhadap posisi atau hubungan tamu dengan pimpinan. Misalnya, kami sangat menghargai kehadiran Bapak sebagai rekan baik pimpinan. Ini bertujuan untuk menurunkan ego tamu karena merasa dihormati. Ketiga adalah penyampaian kendala secara transparan, yaitu menjelaskan kondisi pimpinan dengan alasan yang logis dan kuat. Misalnya, saat ini pimpinan sedang memimpin rapat tahunan yang terjadwal ketat, bukan sekedar mengatakan tidak bisa. Yang terakhir adalah penyajian opsi atau solusi, memberikan jalan keluar agar kunjungan tamu tidak sia-sia, seperti menjadwalkan ulang pertemuan di hari lain atau menawarkan bantuan untuk menyampaikan pesan segera setelah rapat usai. Yang kedua ada efektivitas komunikasi asertif. Komunikasi asertif lebih efektif karena yang pertama, menjaga wibawa kantor. Staf tetap teguh pada aturan operasional. Pimpinan tidak bisa diganggu tanpa harus terlihat kasar atau kaku. Yang kedua adalah membangun relasi jangka panjang. Dengan memberikan opsi, tamu merasa tetap diprioritaskan. Hal ini mencegah konflik yang bisa merusak hubungan baik antara tamu dan pimpinan di masa depan. Yang tidak solutif, berbeda dengan komunikasi pasif atau mengikuti kemauan tamu meski melanggar aturan atau agresif membentak balik. Komunikasi asertif berfokus pada mengatur situasi agar kedua belah pihak mendapat keuntungan yang sama. Apakah sudah dipahami atau terpahami? Baik, kalau sudah, kesimpulannya adalah inti dari menerima tamu bukan hanya soal prosedur, tapi soal kenyamanan dan rasa hormat. Jika tamu merasa dihargai, maka citra kantor kita akan tetap positif. Demikian materi kita hari ini, teruslah berlatih karena profesionalisme dibentuk dari kebiasaan. Saya Cinda Aura Lesaki, sampai jumpa di materi MPLB berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.